Ketika video ini dibuat, anime Jigokuraku sudah memasuki episode ke-7. Satu persatu, misteri di Pulau Sensekyo pun mulai terungkap. Hal ini terjadi setelah kemunculan dua makhluk mirip manusia yang mampu mengubah identitas gendernya sesuka hati. Selain itu, ada juga makhluk yang terbuat dari kayu, yang muncul bersama gadis kecil yang saat itu menyerang Gabimaru dan kawan-kawannya. Monster kayu itu bernama Hoko, sementara si gadis kecil bernama Mei. Kedua makhluk inilah yang menceritakan asal-usul Pulau Shinsenkyo. Hoko memastikan bahwa ramuan kehidupan atau elixir of life yang mampu membuat orang abadi ada di pulau surga ini. Lalu bagaimana ramuan itu bisa tercipta? Dan bagaimana pulau yang dianggap berisi monster ini memunculkan makhluk yang mampu berbicara? Nah, kali ini saya akan membahas proses terciptanya ramuan kehidupan dan misteri Pulau Shinsenkyo serta penghuninya yang kini mulai bermunculan. Jika penasaran, simak terus video ini sampai habis. Sebagaimana kita ketahui, elixir of life atau ramuan kehidupan dipercaya oleh pemerintah Kesugunan Jepang sebagai ramuan yang mampu membuat manusia abadi. Awalnya, ramuan ini dikira berasal dari buah Tokijiku. Namun ternyata, ramuan ini berasal dari sumber yang sangat berbahaya. Ya, sebagaimana kita ketahui, di Pulau Shinsenkyo, tanaman dengan bunga yang sangat indah bertebaran di mana-mana. Yamada Asaemon Senta pernah melontarkan bahwa dia curiga tanaman yang tumbuh di pulau ini berasal dari manusia. Kecurigaan Senta didasari setelah dia melihat manusia yang kembali dari pulau ini ditumbuhi oleh bunga-bunga. Senta kemudian menemukan jawabannya ketika Hoko berkata bahwa semua tanaman yang tumbuh di pulau ini berasal dari manusia melalui proses arborifikasi. Dan tanaman itu nantinya merupakan prototip ramuan kehidupan atau disebut dengan nama Tan. Hoko sendiri percaya bahwa dia merupakan makhluk yang diciptakan di pulau ini untuk menyembah dewa yang telah menciptakannya yang ia sebut dengan nama Lord Tensen. Ya, Lord Tensen inilah yang menciptakan Tan di Pulau Shinsenkyo. Namun siapakah Lord Tensen ini? Dan mengapa dia menciptakan Tan dari manusia? Nah, selama ribuan tahun, Hoko percaya bahwa Lord Tensen merupakan pencipta yang harus disembah oleh makhluk seperti dirinya. Namun ketika Hoko bertemu dengan salah satu Lord Tensen, dia akhirnya sadar kalau dia adalah produk eksperimen dari Lord Tensen itu sendiri. Hoko dulunya merupakan manusia yang mengalami arborifikasi setelah meminum Tan yang diberikan oleh Lord Tensen. Tubuh Hoko tak bisa beregenerasi dan awet muda seperti Lord Tensen karena tak bisa menampung kekuatan dari Tan. Tak hanya Hoko, anak dan istrinya serta seluruh penduduk di pulau ini juga lebih dulu mengalami arborifikasi dan kemudian menjadi tanaman. Arborifikasi sendiri merupakan proses metamorfosis yang menyebabkan makhluk hidup menumbuhkan bunga di tubuh mereka. Selama proses ini terjadi, manusia memasuki mode bahagia. Itulah mengapa salah satu anggota tim yang diutus Shogun untuk mencari ramuan kehidupan selalu dalam mode tersenyum saat mengalami proses ini. Mutasi ini terjadi ketika manusia meminum ramuan Tan atau disengat oleh kupu-kupu surga yang sebelumnya sempat menyengat Tamiya Gantetsusai. Setelah manusia menjadi tanaman berbunga seutuhnya, Lord Tensen akan kembali mengekstraknya menjadi Tan atau ramuan kehidupan. Namun sampai saat ini, ramuan kehidupan yang diciptakan oleh Lord Tensen ini masih belum sempurna. Tan yang didapat dari manusia-manusia itu masih berkualitas rendah. Karena faktor yang mempengaruhi kualitas Tan itu sendiri berasal dari tingkat Tao manusia. Tao merupakan energi kekuatan hidup yang dapat ditemukan di setiap makhluk, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Energi ini yang mampu meningkatkan berbagai kemampuan makhluk hidup hingga mampu menyerupai kekuatan dewa. Sekilas, Tao ini seperti cakra di serial Naruto maupun energi Ki di manga Dragon Ball. Dari namanya sendiri, Tao diambil dari kata Taoisme, aliran kepercayaan yang menekankan konsep kelembutan, keseimbangan, dan mengikuti aliran alami. Tao digambarkan sebagai kekuatan fundamental yang melandasi alam semesta dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dari tingkat Tao inilah, kesempurnaan Tan bisa terwujud. Tan dianggap sebagai ekspresi dan manifestasi Tao yang memberikan keabadian kepada mereka yang mengonsumsinya. Perwujudan Tao dipengaruhi oleh konsep Yin dan Yang. Perwujudan Tao tercipta ketika jiwa seseorang diseimbangkan dengan mengikuti jalan tengah. Artinya, seseorang harus menyeimbangkan kekuatan yang berlawanan di dalam tubuh mereka, seperti mar dan senang, intensitas dan kesenangan, serta gelap dan terang. Emosi yang terhubung ke kutub yin yang dapat menyebabkan Tao bereaksi atau melonjak, yang pada gilirannya menyebabkan Tao seseorang tumbuh dan menguat, serta mempengaruhi pikiran dan tubuh mereka. Tao terdiri dari 5 elemen yang mana setiap makhluk hanya bisa memiliki satu atribut elemen itu. Atribut itu berupa kayu, api, tanah, logam, dan air.
Setiap elemen yang dimiliki seseorang berhubungan satu sama lain. Nah, para samurai dan terpidana mati ini juga memiliki Tao yang sangat kuat. Mereka masing-masing memiliki elemen Tao yang sangat berbeda, seperti Gabimaru yang memiliki elemen api, Sagiri yang memiliki elemen kayu, dan Azachobe yang memiliki elemen logam. Para samurai dan terpidana ini memiliki Tao yang sangat besar dibanding manusia-manusia yang sebelumnya dijadikan Tan oleh Lord Tenzin. Nah, Tao mereka lah yang sangat diinginkan pemimpin Lord Tenzin agar dapat menciptakan ramuan kehidupan yang sempurna. Ini bermula ketika Azachobe yang hampir menjadi Tan ketika dikalahkan oleh salah satu anggota Lord Tenzin dan dibuang ke lubang Tan. Ketika dibuang ke dalam lubang Tan, tubuh Chobe malah mencapai mode keseimbangan, sehingga saat dia dikira sudah terarborifikasi, tubuhnya malah bereaksi dengan bunga Tao dari bunga Watinahua. Hal ini membuat Azachobe akhirnya mampu memanfaatkan Tan dari bunga itu, sehingga dia memiliki struktur tubuh seperti Lord Tenzin, yang mampu beregenerasi. Atau dengan kata lain, Azachobe juga memiliki tubuh yang abadi. Anomali ini membuat pemimpin Lord Tenzin yang bernama Rin merangkulnya dan meningkatkan Tao-nya melalui Bojujutsu atau mode bercocok tanam. Nah, hasil dari Tao Chobe inilah yang dia gunakan untuk menciptakan ramuan kehidupan yang sempurna. Lalu, di manakah ramuan kehidupan ini disimpan? Ketika Hoko bertemu dengan rombongan Gabimaru, dia berkata bahwa struktur Pulau Shinsenkyo ini memiliki 3 bagian. Hoko sendiri menyebut Pulau Shinsenkyo ini dengan nama Kotaku, di mana struktur terluar pulau atau di area pantai dan hutan disebut dengan nama Eisu. Di Eisu inilah ada banyak monster seperti kupu-kupu, Shoshin serta Doshi berkeliaran. Bagian kedua pulau bernama Hojo. Dulunya, Hojo merupakan permukiman manusia, kaum dari Hoko yang akhirnya punah setelah dijadikan produk eksperimen oleh Lord Tenzin. Manusia yang tinggal di sini menganut kepercayaan Buddha. Itulah mengapa ada banyak produk kebudayaan Cina di pulau ini. Selanjutnya, bagian ketiga pulau ini adalah Horai. Nah, di Horai inilah yang menjadi pusat pengendalian kehidupan di pulau ini. Di Horai ini jugalah Lord Tenzin menjalankan aksinya dalam menciptakan ramuan keabadian. Hoko pun yakin kalau Tan atau ramuan kehidupan itu disimpan di salah satu tempat yang ada di Horai ini. Nah, guys, demikianlah penjelasan saya mengenai istilah-istilah yang penting dalam serial Jigokuraku atau Hell's Paradise. Selanjutnya saya akan membahas dan mengupas tuntas asal-usul Lord Tenzin, villain utama di serial ini. Bagaimana menurut kalian? Jika ada yang ingin ditambahkan silakan isi di kolom komentar ya. Jika penasaran dengan alur cerita anime ini, silakan cek di video postingan kami sebelumnya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya admin Ruang Super, pamit undur diri.